judul. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Upaya Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Baik, langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Desa merupakan wujud pemerintah terendah dengan jumlah penduduk yang terdiri dari kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang sesuai dengan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yakni yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintah yang sudah ada, yang kedua, menyelenggarakan urusan pemerintah menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang langsung diserahkan kepada desa. Yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan secara berdaya guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran seluruh peserta masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat berpartisipasi untuk membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa. Guna mewujudkan pembangunan desa, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama dalam menjalankan program pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan kesadaran dari partisipasi aktif dari seluruh masyarakat karena peran dan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Tanpa peran dan partisipasi, masyarakat maka pembangunan desa tidak akan berjalan secara maksimal. Namun permasalahannya apakah masyarakat secara sukarela ingin atau mampu berpartisipasi dalam pembangunan di suatu wilayah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Desa Adat Kedonganan merupakan desa yang sudah ada pada tahun 1324, di mana desa ini memiliki luas kurang lebih 1,91 km persegi. Sejak tahun 2007, Desa Adat Kedonganan didukung oleh pemerintah Kabupaten Badung, mulai menata Pantai Kedonganan dengan memaksimalkan semua potensi desa, termasuk penataan kafe-kafe dan juga pasar ikan. Dengan berjalannya waktu, kini Desa Adat Kedonganan berubah menjadi tujuan wisata pantai dan kuliner yang menarik. Hal ini dapat mendukung pembangunan desa dalam segi meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Adat Kedonganan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Baik, itu selanjutnya ada tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Adat Kedonganan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Baik, selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Administrasi Publik, bagi fakultas atau universitas, yaitu dapat memberikan informasi kepada lembaga maupun mahasiswa guna meningkatkan dan memperkaya keilmuan dalam bidang ilmu administrasi negara, dan bagi pemerintah, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keberhasilan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pada pembangunan desa. Baik, selanjutnya itu ada tinjauan teori. Di sini saya mengangkat 4 pengertian, yaitu pengertian upaya, pengertian pemerintah desa, pengertian partisipasi masyarakat, dan juga pengertian dari pembangunan desa. Baik, langsung saja yang pertama itu ada pengertian dari upaya. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan atau status terhadap suatu
sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu upaya. Di sini ada jenis-jenis upaya, ya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada upaya preventif, di mana memiliki pengertian yaitu suatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Yang kedua ada upaya preservatif, di mana memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik. Dan yang ketiga itu ada upaya kuratif, di mana upaya ini bertujuan untuk membimbing seseorang kembali ke jalur yang semula. Dan yang terakhir ada upaya adaptasi, yaitu upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dengan lingkungannya. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara pemerintah yang terendah langsung di bawah camat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Baik, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Menurut Aswi Rewansyah, ada 5 fungsi pemerintahan. Yang pertama ada fungsi pengaturan atau regulasi, yang kedua ada fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga ada fungsi pemberdayaan masyarakat, yang keempat ada pengelolaan aset atau kekayaan, dan yang kelima ada fungsi pengamanan dan perlindungan. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada dalam masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Desa telah menjadi titik tolak bangkit kebangkitan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat kini mempunyai tanggung jawab lebih yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan di tempat tinggalnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi dibedakan menjadi 3 unsur pokok. Yang pertama ada adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kedua adanya kemauan masyarakat untuk masyarakat berpartisipasi. Dan yang terakhir adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Baik, selanjutnya itu ada bentuk dari partisipasi masyarakat. Menurut Paribu dan Simanjuntak itu dirincikan jenis-jenis sumbangan partisipasi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada partisipasi sebuah pemikiran, yang kedua ada partisipasi tenaga, yang ketiga ada partisipasi harta benda, dan yang terakhir ada partisipasi keterampilan dan kemahiran. Untuk selanjutnya itu ada tipe partisipasi. Menurut Dusseldorp dalam Sunarti, partisipasi dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada tingkat keterlibatan, yang kedua ada cara keterlibatan, yang ketiga ada keterlibatan dalam tahap proses pembangunan yang direncanakan, yang keempat ada tingkat organisasi, yang kelima ada intensitas aktivitas partisipasi, yang keenam ada kisaran aktivitas yang didapat dan dijangkau, yang ketujuh itu tingkat efektivitas, yang ke-8 ada siapa yang berpartisipasi, dan yang ke-9 ada tujuan dan gaya partisipasi. Untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dibedakan menjadi 2 atau dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang termasuk dalam faktor internal itu antara lain usia, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lamanya tinggal. Untuk selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor kepemimpinan, di mana dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukannya adanya pemimpin dan kualitas kepemimpinan. Yang kedua ada faktor komunikasi, di mana gagasan-gagasan, ide atau kebijaksanaan, dan rencana-rencana akan mendapat dukungan bila diketahui atau dimengerti oleh masyarakatnya. Selanjutnya itu ada pengertian dari pembangunan desa. Menurut Adi Sasmita, yaitu pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang nyata. Baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, ditegaskan bahwa desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Perencanaan pembangunan desa sebagai maksud disusun oleh pemerintah desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Secara umum,
Pembangunan desa memiliki dua aspek. Yang pertama ada pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu seperti sarana prasarana dan manusia. Contohnya itu seperti pembangunan jalan desa, pembangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pembangunan dalam aspek pemberdayaan instan, di mana pembangunan ini yang objek utamanya adalah aspek pembangunan dalam peningkatan kemampuan, skill, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam peningkatan skill ini, maka masyarakat akan diberikan pendidikan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi tinjauan teori yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Di sini saya membuat kerangka berpikir bagaimana pemerintah desa adat Kedonganan dalam meningkatkan partisipasi. Setelah mengetahui apa saja yang diperlukan, maka pemerintah desa melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu ada definisi konsepsional. Di dalam penelitian ini mendefinisikan konsepsional dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu desa merupakan wujud pemerintahan terendah yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh warganya melalui proses pembangunan. Dalam proses pembangunan desa, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi mengenai upaya atau kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya itu ada definisi operasional. Definisi operasional dari judul penelitian ini dapat diukur dari yang pertama, upaya apa saja yang sedang atau sudah dilakukan oleh pemerintahan desa. Yang kedua itu bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa adat Kedonganan. Baik, untuk selanjutnya itu ada perincian data yang dibutuhkan. Perincian data yang dibutuhkan itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer, dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap aparat pemerintah desa mengenai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya itu data sekunder. Adapun data sekunder dapat dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, studi pustaka, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti melalui membaca buku, teks, catatan kuliah, makalah-makalah untuk memperoleh perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya itu ada dokumentasi penulis, di mana mendapatkan informasi berupa dokumen dari perusahaan yang akan menjadi data pendukung dalam penelitian, seperti press release, media internet, dan website. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, di mana pada teknik pengumpulan data saya menggunakan dengan tiga cara. Yang pertama wawancara, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya itu ada teknik satuan kajian dan informan. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancari kepala desa di Desa Adat Kedonganan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat setempat. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini, yang pertama ada kepala Desa Adat Kedonganan, yang kedua ada sekretaris Desa Adat Kedonganan, dan yang ketiga ada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Adat Kedonganan sebanyak 6 orang. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada display data, dan yang terakhir ada pengambilan kesimpulan langkah ketiga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan langsung ke pembimbing saya, yaitu Pak Dewa Suryawan. Terima kasih Adik Kristina Darmayanti sudah dengan
jelas mempresentasikan proposal yang sudah dibuat. Silakan sekarang sampai pada sesi tanya jawab. Silakan dicermati pertanyaan maupun saran dari ibu-ibu penguji. Jadi yang dalam hal ini Bapak Dr. Widiantaro digantikan oleh Ibu Lilik Antarini. Halo Ibu Gung Juli atau Ibu Lilik? Ibu Lilik Antarini. Ibu Yulinya duluan Pak ya, saya barunya baca soalnya nggak dapat hardnya, saya nggak sempat buka jadinya. Oh, nggih. Oke, saya silakan Ibu Ana Agung Yuliartika untuk memberikan pertanyaan maupun saran maupun masukan agar membuat skripsi nanti bisa lebih mudah, lebih lancar. Saya silakan. Baik, terima kasih Bapak Dewo Ketut Suryawan. Selamat siang nih Putu Kristina Darmayanti. Panggilannya siapa? Kristina. Kristina. Selamat siang Bu. Ya, ini judulnya upaya pemerintah desa untuk meningkatkan. Oke. Dari latar belakang dulu ya. Ibu sampai lihat juga ini tadi proposalnya. Pertama dari pengetikan dulu ini pengetikannya rata kanan kiri harusnya ya. Ini masih ada. Ini belum rapi. Terus 11 September. Latar belakang. Kenapa tertarik mengangkat judul ini? Baik, sebelumnya dalam pembangunan desa ini tidak terlepas dari peran serta antara pemerintah desa dan juga masyarakat. Nah, di sini masyarakat ini memiliki hak atau dapat menyampaikan apa saja yang akan diinginkan atau dibutuhkan di desa tersebut dalam penunjang pembangunan desa. Maka di sini pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa itu mengupayakan agar masyarakat itu ikut berpartisipasi gitu. Jadi di sini pemerintah desa itu tidak bisa bekerja secara sendiri. Jadi memerlukan peran serta antara masyarakat. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih jika masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan desa gitu. Oke, dari lokasi yang dipilih itu Desa Kedonganan. Iya, Bu. Ya, di sini kamu buat alasannya karena kamu tinggal di sana. Iya. Ya, selain itu apakah ada permasalahan-permasalahan terkait dengan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat di sana? Untuk sejauh ini karena Desa Kedonganan itu kan terkenal dengan sumber daya perikanan gitu. Jadi di sana tuh dibuatkannya kayak pasar gitu ya Bu ya, pasar Kedonganan gitu. Terus di sini saya masih melihat gimana ya di sana masyarakatnya masih kurang peduli gitu Bu tentang pengurusan pasar tersebut, padahal sebenarnya dibuatannya pasar tersebut untuk menunjang perekonomian masyarakatnya. Jadi di sana tuh hanya pemerintah desa aja. Jadi saya kurang melihat keterlibatan antara masyarakat untuk ikut terjun langsung dalam mengelola pasar ikan tersebut. Contohnya tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam itu pasar tuh, apakah banyak pedagang pendatang gitu ya sana? Ya, Bu. Atau bagaimana? Kebanyakan di sana tuh memang di sana yang ngelola itu pemerintah desanya, namun kebanyakan itu dari orang luar, maksudnya non Hindu kebanyakan di sana yang berjualan, yang mengelola pasar ikannya. Dari pemerintah desanya, apakah sudah memberikan ajakan untuk masyarakatnya, yuk jualan yuk di sini gitu? Ada pemerintahan seperti itu atau memang adem ayem dari pemerintah desanya? Kalau sejauh ini sih saya melihatnya mungkin pemerintahnya sudah mengajak, namun dari masyarakatnya masih kurang Bu, kurang ikut terlibat gitu, belum mau terlibat dalam gini.
Oh, berarti berarti sudah ada ajakan dari pemerintah desa, tapi masyarakatnya belum mau ikut berpartisipasi gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah desa Iya, itu Bu. lebih meningkatkan kinerjanya agar masyarakat itu tertarik gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu yang kamu ceritakan di latar belakang. Ya, di sini di latar belakang ini Bu lihat masih banyak mengutip tentang teori-teori. Contohnya kayak tujuan pembentukan desa adalah, kalau kalimatnya udah kayak gitu berarti dia tentang teori. Nah, di latar belakang itu kamu ceritakan yang tadi kamu bilang itu, yang kamu ucapkan itu kamu ceritakan di sini, di latar belakang. Sudah. Dimulai dari seperti segitiga terbalik tuh, dari yang umum dulu. Gimana seharusnya pemerintah desa itu mengajak masyarakat untuk membangun desa, kan gitu. Kamu ceritakan dulu secara umum, baru ke topik gini ya, permasalahannya dengan dihubungkan dengan desa yang kamu pilih, yaitu Desa Kedonganan. Iya, Bu. Jadi alasannya bukan karena kamu tinggal di sana aja, tapi ada alasan lain, yaitu tadi masyarakat itu yang tidak mau ikut serta, padahal sudah diajak oleh pemerintah desa, kayak gitu. Itu kamu ceritakan di sini ya. Iya, Bu. Terus ada lagi nih kutipan yang menurut Made Pidarta, itu tuh dapat lihat nggak? Menurut Pak Made Pidarta dalam Siti Iren Astuti, nah itu termasuk dia tinjauan teori. Tinjauan teori. Ya. Terus untuk masalah kutipan, jadi seragamkan semuanya. Kamu menggunakan nama, tahun, dan halaman. Kan itu nih. Sementara ada di belakang itu Ibu lihat, antara di tinjauan pustaka, kalau nggak salah itu, ada kamu cantumkan nama bukunya juga. Misalnya Made Pidarta dalam Siti Iren, kemudian bukunya misalnya Pembangunan Desa, kamu isi lagi dalam kurung tahun dan halaman. Jadi semuanya itu diseragamkan ya. Iya, Bu. Misalnya nama, tahun, dan halaman, itu aja. Jadi bukunya nggak usah ditulis. Nanti bukunya itu dimasukkan di daftar pustaka dia. Oh, gitu. Ya. Iya, Bu. Itu masalah kutipannya. Terus lanjut lagi. Nah, ini Desa Adat Kedonganan merupakan desa yang sudah ada. Itu nanti maksudnya ke bab 2 dia. Oh, ke bab 2, nggih. Ya. Iya, Bu. Terus di rumusan masalah sudah. Terus di tujuan dan kegunaan penelitian. Ada kegunaan penelitian itu yang pertama bagi penulis, bagi fakultas, dan bagi pemerintah. Nah, bagi pemerintahnya ditambahin bagi pemerintah desa, desa adat ya, Desa Adat Kedonganan. Iya, Bu. Tuh. Kemudian tinjauan teoritis. Untuk tinjauan teoritis, masukkan Ibu yang pertama itu upaya pemerintah desa, kan gitu. Kamu bahas yang dicetak tebal itu upaya pemerintah desa. Terus yang kamu bahas di dalamnya itu tentang upaya itu apa, pemerintah desa itu apa, terus kaitkan dengan itu upaya pemerintah desa itu apa aja yang termasuk di dalamnya. Itu nanti kamu jadikan alat ukur. Ya, di sini kan kamu masih masukkan upaya aja. Berarti di sini Upaya apa maksudnya ini? Oh, gitu. Berarti di sini masukin upaya pemerintah desa gitu ya, Bu? Yang di kaitannya tinjauan teoritis itu nanti ke kata kunci di abstraknya. Jadi harus jelas. Yang di bold itu upaya pemerintah desa, terus yang kedua kamu cari partisipasi masyarakat, habis itu yang terakhir pembangunan desa. Udah itu aja. Nanti yang lain itu kamu masukkan di penjabarannya ini di masing-masing teori ini. Iya, Bu. Jadi di sini Ibu belum melihat alat ukur nanti yang kamu gunakan untuk mewawancara informan itu apa aja? Itu definisi konsepsional dan operasional sekarang.
Bentar ya. Oh, konsep sudah operasional sekarang. Operasional. Oh, di atasnya ada lagi nih kerangka berpikir. Bu. Ini nggak usah isi kerangka berpikir. Oh, nggak usah. Karena ini kan satu variabel aja, jadi upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, kan itu aja kan yang kamu mau cari ini. Iya. Jadi nggak usah ada ini. Hapus saja, terus definisi konsep. Sesuaikan dengan yang tadi, yang tinjauan teori. Terus definisi operasional itu, nah ini alat ukurnya. Indikator upaya pemerintah desa. Upaya, kamu lagi menjelaskan upaya adalah suatunya harusnya Jadi apa? nggak usah ya upaya Hmm. pemerintah desa nih Bu ya. Ya, upaya pemerintah desa itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat apa aja dia, diukur dari apa gitu loh. Iya Bu. Ya, nanti itu dicari. Nanti kamu buat pertanyaannya itu berdasarkan ini alat ukur yang ada di definisi operasional. Iya Bu. Terus, oh ini sama lagi di bawahnya, definisi operasional dengan judul ini dapat diukur dari upaya apa saja yang sedang atau ini seperti rumusan masalah jadinya. Upaya apa saja yang sedang atau sudah dilakukan. Terus yang B, bagaimana bentuk keterlibatan itu seperti rumusan masalah. Berarti nggak usah gitu Bu. Nggak usah, langsung aja apa yang menjadi upaya pemerintah desa gitu. Cari lu teorinya. Iya. Nanti baru ketemu di alat ukurnya apa aja. Perincian data yang dibutuhkan. Ini ada ini yang Ibu tadi bilang data primer menurut Kriantono dalam buku metodologi, itu nggak usah ya. Langsung aja Kriantono, habis itu tahun sama halaman gitu. Tahun sama tahun halaman. Kamu pakai metode apa ini? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Bu. Kualitatif. Iya Bu. Kualitatif itu nggak isi kuesioner, jadi cuma wawancara aja dia. Oh, wawancara aja. Ini yang pertama dibahas ini harusnya, coba nanti dicek ya di buku panduannya. Metode dulu, metode penelitian gitu, baru langsung ini masuknya ke metode perincian data yang dibutuhkan, ini masuknya ke metode dia. Masuk ke metode. Terus ini yang pertama jenis penelitian dulu, terus jelaskan masalah satuan kajian. Nah, satuan kajian ini termasuk di populasi dia. Populasi. Menjelaskan tentang populasi, lalu sepertinya nih urutannya gini ya, nanti dirapikan lagi ya. Iya Bu. Membahas teknik satuan kajian dulu, baru teknik pengumpulan data gitu. Nah, ini teknik pengumpulan datanya juga masih ada kuesioner. Kamu nggak melakukan observasi dulu? Langsung ke wawancara? Ya. Sebaiknya ditambahkan observasi dulu, baru wawancara, dokumentasi. Seperti yang kamu ceritakan tadi latar belakang itu termasuk observasi dia. Iya Bu. Jadi kamu melakukan pengamatan apa yang ada di desa, permasalahan yang ada di desa Kedonganan itu termasuk observasi. Jadi teknik pengumpulan datanya ada 3 itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, kalau pakai kuantitatif baru pakai kuesioner dia juga. Udah? Udah Bu. Terus berarti ini penelitiannya di kantor desanya ya? Nanti jelaskan populasi di sana tuh di kantor desa tuh berapa.
Berapa orang pegawainya itu jelaskan. Terus jumlah informan. Kenapa ada kepala desa dan sekretaris desa? Karena kan pemerintah desa tuh secara tidak langsung dia ikut terjun langsung ke lapangan, maksudnya langsung dia meninjau desa gininya tersebut, Bu, pasarnya tersebut. Untuk sekretarisnya mungkin kalau tidak ada pemerintah desa digantikan langsung sama sekretarisnya. Jadi saya memilih antara pemerintah desa dan juga sekretaris untuk jadi informannya. Udah dapat melihat gini struktur desanya? Untuk sekilas udah pernah, Bu, tapi kurang tahu sekarang apakah ada perubahan struktur atau gimana gitu. Ya, nanti tambahan Ibu, karena ini kepala desa sama sekretaris ini sama dia gininya ya. Jadi kalau satu-satu ya ambil pimpinan tertinggi kan kepala desa. Nanti yang menjurus ada bidang-bidangnya itu di dalam desa itu yang menjurus ke partisipasi masyarakat, istilahnya kayak humasnya gitu loh, yang pokoknya berhubungan dengan masyarakat itu cari. Ya, itu cari satu. Terus masyarakatnya ini berdasarkan apa? Masyarakat yang bertempat tinggal di desa adat Kedonganan. Di sana kan ada 6 banjar itu, Bu. Jadi masing-masing banjar saya ambil 1 orang untuk jadi informannya. Ada 6 banjar? Iya. Nanti tambahkan aja masyarakat berdasarkan apa? Berdasarkan banjar gitu. Ya. Teknik analisis data, oke udah pengumpulan, reduksi. Lanjut ke daftar pustaka. Apakah semua kutipan yang ada di atasnya tadi sudah masuk di sini, daftar pustaka? Udah, Bu. Udah masuk? Iya. Oke, usahakan bukunya yang terbaru ya. Oh, 10 tahun terakhir ya paling enggak. 10. Nah, terus ini diurutkan nama itu ada nih. Kamu buat huruf S duluan namanya. Terus sesuai alfabet itu loh. Iya, Yang pertama berarti kan A sampai Z gitu ya, Bu ya. Iya, yang pertama Arlis nih dulu. Terus perhatikan juga penulisannya. Ya, yang mana dicetak miring. Oh, ini udah benar, tinggal dirapiin aja ya. Iya, Bu. Terus, nah ini ada kamu ambil dari jurnal ini ya? Iya. Tambahkan di bawahnya itu sumber-sumber lain gitu. Sumber-sumber lain. Nah, terus adalah kamu masukkan tadi di latar belakang ada undang-undang desa kalau nggak salah ya. Nah, itu masukkan di sini juga di sumber-sumber lain ini. Udah? Iya, Bu. Udah. Dari Bu itu aja dulu. Mungkin ada yang kurang jelas? Oke, sudah, Bu. Udah, oke. Ya, terima kasih. Saya Terima kembalikan kasih kepada kembali, Bapak Bu. Dewa. Baik, terima kasih Ibu Gong Yuli sudah mengoreksi tulisan adik, proposal adik. Jadi yang jelas, lihat lagi buku pedoman penulisan skripsinya. Buku pedoman penulisan skripsinya, jadi Bapak sudah pernah rasanya nyarankan, jadi prinsipnya rata kiri, rata kanan itu. Dan ternyata belum tampilannya, atau mungkin berubah mungkin. Itu juga yang lainnya, latar belakang diperbaiki lagi, apa yang ada adik ceritakan tadi ada muncul sana. Jadi istilahnya alasan objektif, bukan alasan subjektif yang dipentingkan. Jadi alasan seorang peneliti mengapa mengangkat masalah penelitian ini, mengapa memilih tempat di sini, itu seperti adik ceritakan, ditulis latar belakang. Juga latar belakang itu tidak perlu banyak teori, jadi ada hal umum langsung ke khusus atau ke topiknya. Jadi yang mengandung tinjauan teori, yang teori-teori itu mungkin bagusnya masuk ke tinjauan teoritisnya nanti. Ya, itu cara mengutip coba dibaca lagi. Jadi yang penting seragam. Ya Pak, nanti aja diginiin sekalian Pak. Itu saya mau ada yang bimbingan soalnya. Ya, yang lainnya banyak juga sampai akhirnya ke daftar pustaka. Sudah mungkin nanti akan Bapak kirimkan juga catatannya.
agar dipatuhi tentunya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Lili Antarini berikan masukan, pertanyaan, dan saran. Saya silakan. Piani. Ya. Baik, terima kasih Pak Dewa. Kristina, suara Ibu udah dengar ya? Kedengaran, Bu. Jadi terima kasih. Putu Kristina Darmayanti. Judulnya apa nih? Mengenai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Udah berapa kali bimbingan? Kurang lebih 3, Bu. Jadi tolong nanti itu diperbaiki, banyak sekali ini penulisannya gitu ya. Jadi Ibu nggak ada hatnya Ibu. Kalau biasanya aku tuh kan kelihatan lebih teliti kalau ada hatnya karena sakit matanya kalau terus-terusan lihat layar gitu loh. Jadi di latar belakang itu Ibu lihat sekilas tadi terlalu banyak pendapat-pendapat orang gitu. Jadi lebih baik kamu tuliskan di sana alasan kenapa memilih judul ini. Jadi tadi Ibu baca itu apa? Terlalu banyak definisi. Harusnya di sini kan kamu bercerita. Jadi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya itu tentu mesti melibatkan masyarakat. Jadi kemudian baru lanjut masuk ke di desa di kedongannya gitu loh. Kenapa di kedongannya? Jadi bukan seperti yang kamu tulis di halaman 5 itu karena kamu tinggal di sana. Tapi kalau tinggal di Sanur, kamu tuliskan di Sanur gitu. Jadi biar ada alasan ilmiahnya itu ya. Kemudian tujuannya, di tujuan hilangkan kata bagaimana ya. Jadi itu kan kalau di rumusan masalahnya kan bagaimana upaya dari ini. Kalau di tujuan hilangkan kata bagaimananya ya. Sudah. Kemudian di pembahasan di tinjauan teori tentang upaya. Coba lihat di halaman 8 dan halaman 9. Ada 2 simpulan tentang upaya. Dan dua-duanya berbeda gitu loh. Yang mana yang akan kamu pakai? Lebih baik selesaikan dulu apa itu upaya-upaya. Terakhir baru simpulkan. Di halaman 8 ada, di halaman 9 juga ada. Jadi berapa variabel nih? 1 aja, Bu. 1. Jadi biasanya kalau 1 tuh nggak pakai kerangka berpikir itu ya. Nah, kemudian masuk ke definisi konsep coba. Definisi konsep. Udah, Bu. Apa definisi konsepmu nih? Di sini desa merupakan wujud pemerintah terendah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh warganya melalui proses pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi mengenai kegiatan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Panjang sekali ya. Yang dimaksud dengan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah apa? Jadi cukup dengan jangan terlalu banyak kalimat ini. Ya. Jadi apa yang dimaksud? Karena kan di tinjauan teori sudah kamu jelaskan apa itu upaya, sudah dijelaskan apa itu partisipasi masyarakat, apa itu jadi di situ kamu tinggal menyimpulkan saja dengan kata-katamu sendiri, jangan dijelaskan lagi karena penjelasan sudah banyak di tinjauan teori. Definisi operasional juga ini. Kenapa bisa di definisi operasional itu kok bisa ada definisi upaya? Itu loh kok aneh itu. Tadi itu? Sudah. Karena tahu kamu definisi operasional itu apa gitu loh. Tadi sudah dikoreksi sama Bu Gung Yulinya juga di sini upayanya tuh ditambahin upaya pemerintah desa. Ya, itu tuh hilang tuh definisi-definisi itu hilangkan tuh ya. Iya, Bu. Kan di sini tempatnya itu. Kemudian di satuan kajian. Apa itu satuan kajian?
Jadi sebaiknya di sini ditulis satuan kajian adalah apa menurut para ahli. Udah. Iya, Bu. Baru kemudian nanti siapa yang akan jadi satuan responden dalam sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Jadi yang jadi informan itu siapa? Siapa informannya? Informannya di sini tuh ada kepala desa. Terus tadi saya menambahkan sekretaris, katanya Bu Yuli tadi udah direvisi, itu sekretarisnya nggak perlu karena mereka setara gitu, Bu. Jadi mungkin diganti, nanti bakal diganti per, misalnya di struktur organisasinya tuh ada bidang-bidang di kayak di humas yang lebih mengarah ke masyarakat tuh mungkin, Bu. Nanti saya tambahkan informannya. Di situ terus ada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kedonganan sebanyak 6 orang. Di sini 6 orangnya ini saya ngambil per masing-masing banjar, Bu. Di sana kan ada 6 banjar, jadi masing-masing banjar saya ambil sebagai informan. Berarti dari pihak desanya 2 orang, dari masyarakatnya 6 gitu. Enggak, Bu. Itu aja sih dari Ibu. Ini lagi satu di apa namanya? Data pustakamu belum ada buku Sugiono, itu kan belum ditulis juga tuh. Ya, tolong dicek lagi ya. Iya, Bu. Dari saya itu aja, Pak Dewo. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Lili Antarini sudah juga memberikan masukan-masukan. Ada beberapa yang sama juga dengan penguji sebelumnya, Ibu Bung Yuli. Jadi diharapkan memperbaiki tentunya agar tampilan proposal adik lebih bagus. Mungkin juga perlu penjelasan-penjelasan misalnya tentang satuan kajian, juga tentang latar belakang, lagi juga hampir sama dengan penguji sebelumnya. Yang lainnya ya mungkin ya dihilangkan aja kerangka berpikirnya, tapi biar seragam gitu. Memang tidak wajib, boleh aja, nah, tapi nggak apa-apa dihilangkan kerangka berpikirnya. Iya, Pak. Jadi intinya adik sudah melakukan proses ujian proposal pada siang ini, tentu dengan memperbaiki. Jadi dari tanya jawab tadi, dari saran tadi, proposal adik yang sudah dibuat, proposal yang sudah adik buat, tentu dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Iya, Pak. Dengan catatan perbaikan-perbaikan, Bapak juga nanti memberikan catatannya biar lebih mudah memperbaiki. Iya, Pak. Perbaiki secepatnya, paling lama 1 minggu. Setelah perbaikan, tentu mencari pengesahan, tanda tangan ke saya sendiri, ke penguji, Ibu Bung Yuli maupun Ibu Lili Antarini. Setelah itu baru nanti bisa mendapatkan bimbingan skripsi. Tentu biasanya pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi, dan dicarikan lagi siapa yang sebagai pembimbing yang kedua gitu biasanya. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Bung Yuli, Ibu Lili Antarini. Dengan demikian sidang ujian proposal untuk saudari lengkapnya Kristina. Jadi nama lengkapnya mungkin ya Bapak agak hafal. Nama lengkapnya Niputu Kristina Darmayanti sudah dapat dilakukan pada siang ini dengan beberapa perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir tentu kami, saya sendiri, mungkin Ibu Bung Yuli, Ibu Lantri, Anda diucapkan atau diberikan ucapan selamat. Jadi selamat sudah melakukan proses ujian proposal yang akan ditingkatkan menjadi skripsi. Baik, dengan demikian saya akhiri dengan ucapan selamat Kristina sudah melakukan ujian proposal.
dengan Oke. catatan memperbaiki. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dewa Suryawan selaku pembimbing saya, dan terima kasih juga kepada Bu Gung Yuli dan Bu Lili Antarini selaku penguji proposal pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas semua masukan-masukannya, nanti akan saya perbaiki.